Kalau ini adalah uangnya adalah uang negara, maka harus terbuka, bisa diakses semua kepada lembaga-lembaga pendidikan, tidak baru 2 hari, kurang 2 hari kita diburu-buru untuk memasukkan proposal yang kemudian ternyata di tempat lain ada lembaga yang lembaga baru dan lembaganya penyalur CSR. Kok malah itu dapat lebih besar, sudah lebih besar, atau bahkan lembaga yang penyalur CSR bukan lembaga pendidikan tapi ngakunya bergerak di bidang pendidikan, itu dapat juga yang lebih besar. Apa kita mau ikut bancaan seperti itu? Kalau kelihatannya di situ ada yang kurang terbuka, di sini letaknya PBNU untuk tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Di sini letaknya PBNU untuk menyampaikan ke publik bahwa ini kelihatannya ada yang nggak beres. Masa uang negara kemudian tertutup-tutup, kita cuma dikasih 2 hari, kan aneh. Ya. Ya, ingin langsung ke Mas Saiful juga, komentarnya Pak Baidowi juga di Solo ya. Mas Saiful, skema ini justru, singkatnya mungkin ya, skema ini justru akan membahagiakan masa depan pendidikan nggak sih Mas? Iya, pada level filosofi program ini bagus Mas Arief. Ini kan dalam rangka sebenarnya begini, ingin mencangkok praktek baik dari organisasi penggerak pendidikan, supaya itu bisa ditularkan, ditransformasikan ke sekolah dan guru-guru yang lain di seluruh Indonesia. Jadi pada konteks ini oke, ya. Pada level gagasan sekali lagi oke. Yang kedua, perlu dicatat pula bahwa filosofi dari POP ini adalah ingin memfasilitasi, mengafirmasi ruang civil society, gagasan ruang civil society yang selama ini terbatas, lalu pemerintah mengambil inisiatif memfasilitasinya. Nah, di sini yang ketika ada isu keterlibatan organisasi yang selevel Tanoto dan Sampurna Foundation, itu yang dapat kritik keras gitu. Tapi saya menghargai Kemendikbud sudah mengambil ruang way out-nya, mengambil ruang untuk melakukan evaluasi. Pak Menteri Kemendikbud menyebutnya evaluasi lanjutan dan akan melibatkan ormas yang selama ini berkhidmat terhadap pendidikan dan akan melibatkan banyak pihak. Ya, artinya meskipun sudah menyatakan mundur begitu, tentu nanti akan ada ini lagi mungkin ajakankah atau apa begitu. Ini mungkin ke Pak Baidowi kali ya pertanyaannya ya, Pak Baidowi. Iya, kalau pernyataan mundur itu sudah menjadi statement lembaga ya, sudah menjadi statement lembaga. Tapi kalau kan melalui Pak Saiful tadi kan Pak Menteri katanya akan mengevaluasi dan mengajak kembali kan begitu. Iya betul. Dan beliau kan juga memastikan bahwa semuanya itu dipastikan program ini akan jalan. Itu Mas Menteri kan mengatakan demikian. Sehingga dari Muhammadiyah ya silahkan, sejak Muhammadiyah mundur pun juga mempersilahkan, oke lah POP itu jalan aja. Cuman pada kesempatan ini, pada tahun ini Muhammadiyah sudah memutuskan untuk mundur gitu. Nah, kalau mau bekerja sama itu ya boleh-boleh aja, nanti lain kesempatan itu kan akan, sekarang Muhammadiyah tetap membantu pemerintah dengan berbagai kegiatan dan programnya untuk mencerdaskan bangsa juga, termasuk melatih guru dan kepala sekolah itu menjadi, sekarang ini kita lakukan secara mandiri gitu. Jadi kita juga menjalankan itu yang tersebar di seluruh pimpinan wilayah Muhammadiyah maupun pimpinan daerah Muhammadiyah di berbagai daerah. Apa sih Pak Baidowi yang kira-kira menakutkan gitu loh? Ya ini tadi kan yang kita sampaikan bahwa ketika kita itu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan yang akan datang, uang negara itu kan harus bisa dilakukan secara baik, transparan, akuntabel, dan betul-betul bisa meningkatkan kualitas. Itu yang kita harapkan.
Tapi ketika ada lembaga yang jumlahnya sangat banyak itu ada 156. beberapa yang iya 156, ada 2 yang sangat besar yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Saiful Huda tadi, tapi yang lainnya yang kecil-kecil yang tadi juga disampaikan bahwa beberapa organisasi massa yang notabene baru pengalaman atau rekam jejaknya belum jelas juga ada di situ. Itu Pak Baidowi, mohon maaf, ini bukannya suuzon begitu. Apakah arah Anda atau tafsir Anda ini justru akan salah arah nantinya, justru akan menjadi bancakan dong gitu ya? Ya, saya tidak bisa memastikan seperti itu ya. Tapi kekhawatiran itu kan pengalaman yang saya lakukan selama ini di Muhammadiyah, melakukan pembelajaran itu tidak mudah, tidak hanya cukup dilakukan oleh organisasi itu saja, tetapi mau tidak mau, suka tidak suka, kita itu harus tetap menghargai apa yang ada di daerah, pemerintah daerahnya, masyarakat setempat. Itu kan harus kita rangkul, harus bersama-sama, tidak mungkin kita akan jalan sendiri. Disitulah kalau Muhammadiyah kan punya jajaran yang ada di semua daerah. Termasuk juga tidak hanya bermodalkan kuat dana, kuat materi juga begitu ya. Komitmen nomor 1, komitmen untuk membangun bangsa itulah yang utama. Sehingga kalau itu dilakukan, kami juga akan mengerahkan semua tenaga daerah itu untuk ya bersama-sama dengan pemerintah daerahnya, dinas pendidikannya terutama, bagaimana memajukan itu. Karena kadang-kadang kita latih dengan baik, satu saat nanti ada kebijakan daerah yang nanti ada kebijakan lain itu ditarik, tidak jadi kepala sekolah dan sebagainya. Itu kan harus kita diskusikan dengan baik, tidak semata-mata sekolah ini dipilih, tidak semacam-mata itu yang kita harus benar-benar dengan itu teliti gitu. Iya, berarti artinya yang ditekankan di sini adalah mengenai bagaimana proses seleksinya, kemudian lembaga-lembaga ini bisa masuk atau mendapatkan program dari Kemendikbud. Kalau Mas Saiful Huda, bagaimana sih Mas sebetulnya gambaran dari proses seleksi ini selama menjadi mitra dari Kemendikbud? Dan boleh tahu nggak sih 156 lembaga-lembaga itu apa-apa aja gitu? Iya, sebenarnya itu sudah dipublis ya, publik bisa ngakses itu. Profil 156 lembaga itu, Mas Arief. Iya, sudah dipublish, tapi prosesnya seperti apa, Mas, yang seharusnya bisa mendapatkan hak ya untuk kemudian masuk ke program Kemendikbud ini? Itu yang di mata kami ada gap tadi itu, terkait dengan kriteria, mekanisme penilaian dan seterusnya. Saya meyakini organisasi sebesar Muhammadiyah, NU, PGRI mundur, itu artinya pasti ada masalah. Nah, bagaimana mendetailkan masalah ini yang rencana nanti akan kami undang Mas Menteri, Mas Mendikbud di dalam raker Komisi 10. Kapan? Pak Saiful? Kami ada kendala ini, Mas Arief, karena kami sedang pada posisi masa reses, gitu. Dan di dalam tatib kami sementara ini untuk konteks pengawasan kami nggak bisa melakukan. Tapi secepatnya, prinsipnya komunikasi informal. Kita ingin dapat penjelasan. Untuk dunia pendidikan kan penting dan harus dinomorsatukan, Mas Saiful. Kami sedang komunikasi dengan pimpinan DPR RI untuk dikasih slot untuk bisa rapat kerja dengan Kemendikbud. Catatan saya yang kedua, Mas Ari dan Mbak Rita, perubahan pendidikan itu butuh partisipasi publik seluas-luasnya. Nah, ketika NU, Muhammadiyah, PGRI mundur, di mata saya kurang legitimit program ini gitu. Nah, karena itu pada saat yang sama praktek-praktek baik yang selama ini dimiliki oleh Muhammadiyah, NU, PGRI perlu ditransformasikan ke sekolah dan guru-guru penggerak yang lain. Nah, pada konteks ini saya minta Kemendikbud untuk secepatnya mengkonsolidasikan ini. Datanglah ke Muhammadiyah, ke NU gitu. Sowan nih. Karena memang ya sesungguhnya beliau-beliau ini yang selama ini ngurus pendidikan gitu. Duduk bersama apa yang menjadi keberatan Muhammadiyah, keberatan NU. Bukannya ingin menambah polemik sih. Gitu. Bukan ingin menambah polemik, tapi itu kan beredar luas juga di masyarakat kan, statement Pak Menteri yang mengatakan saya tidak paham pendidikan masa lalu, tapi saya concern dengan masa depan, kan gitu ya Pak Saiful ya? Itu bagian dari menebus lah, kan nggak bisa ya.
Ini kita ngomongin Indonesia dengan seluruh hasanah dan kontribusi semua ruang civil society gitu. Nah ini saya percaya betul ya, prakarsa civil society itu luar biasa menurut saya. Dan itu sudah dibuktikan oleh NU dan Muhammadiyah. Karena tanpa mengurangi hormat Pak Baidowi, saya secara pribadi melihat Kemendikbud harus mengambil inisiatif, dan saya berharap NU Muhammadiyah bisa menarik pengunduran dirinya dan terlibat lagi. Tentu dengan catatan Kemendikbud harus mengapresiasi dan menuntaskan, mengevaluasi dengan cepat begitu ya Mas? Betul. Nah, apa yang akan terjadi Mas kalau misalnya tidak dievaluasi secara cepat oleh Kemendikbud? Ya saya kira karena waktu sudah berjalan dan kami melihat ada masalah, lebih baik ini di hold, karena ada beberapa opsi Mbak Vita. Kami sudah menyiapkan ada beberapa opsi, ini tetap jalan, tapi harus dievaluasi besar-besaran. Gitu. Dan kita berharap NU Muhammadiyah terlibat kembali. Opsi yang kedua, anggarannya ya dialihkan saja untuk menyelesaikan PJJ yang belum maksimal juga ini. Gitu. Jadi kita ingin lebih strategis, lebih prioritas, gitu. Dan waktunya juga terlalu pendek untuk ini. Kemarin kita ngebahas tuh PJJ. Nggak usah ngotot. Ya PJJ masih banyak masalah juga kan. Kemarin kita bahas juga itu soalnya Pak Mas Saiful. Betul, dan salah satu masalahnya kan soal sarana dan prasarana. Iya. Anak-anak nggak punya smartphone, yang punya smartphone nggak bisa beli pulsa dan seterusnya. Oke. Mas Saiful Huda, Ketua Komisi 10. Terima kasih banyak ya atas waktunya pagi ini dan juga mengupdate informasi, meskipun lembaganya bukan lembaga Kemendikbud, tapi tadi ada informasi dari yang disampaikan oleh Mas Saiful ya. Pak Baidowi, terima kasih Pak Baidowi langsung dari Solo, Jawa Tengah atas waktunya pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk keduanya.